Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang setia kepada firman-Nya, setia kepada janjinya. Dan Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya juga setia kepadanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan penebusan di dalam Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah, di mana Allah dengan inisiatif sendiri membuat perjanjian yang kekal di dalam darah Yesus Kristus. Kita yang telah ditebus oleh darahnya itu, bagaimanakah kita menghidupi kehidupan kita? Tuhan yang membuat perjanjian yang kekal melalui anaknya Yesus Kristus dengan kita adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Saya tahu Tuhan pun ingin kita setia kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus olehnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan, dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan, dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu, dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah Tuhan meneguhkan kembali komitmen bangsa Israel di dalam perjanjiannya dengan Tuhan.
Dan perjanjian itu dilakukan oleh Allah, diratifikasi atau disahkan dengan pencurahan darah. Saudara, ini menggambarkan akan perjanjian yang kekal, perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita telah dipercik oleh darahnya, sehingga kita mendapat bagian di dalam perjanjian kekal yang Allah buat di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mendekat kepada Tuhan itu merupakan undangan istimewa dari anugerah Tuhan sendiri. Ini terdapat di dalam ayat 1 dan 2. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Dari bagian firman Tuhan ini kita tahu, kalau Tuhan tidak mengundang mereka untuk menghadap Tuhan, mereka tidak bisa menghadap Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas sekali mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang diundang Tuhan untuk menghadap dia. Namun juga Tuhan secara khusus mengkhususkan Musa boleh mendekat secara khusus kepada Tuhan. Di sini menggambarkan bahwa mendekat kepada Tuhan bukan karena jasa baik kita. Bukan semata-mata inisiatif kita. Tetapi itu adalah inisiatif Tuhan yang mengundang kita. Karena Tuhan berkenan kepada kita. Bahkan ketika kita baca di ayat 9-11 dikatakan, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ayat 11, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mendekat kepada Tuhan suatu anugerah. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan. Ini satu hal yang sangat istimewa. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak mengulurkan tangannya kepada mereka. Artinya, mereka tidak dibinasakan karena mereka melihat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita mendekat kepada Dia. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Tidak ada seorang pun dikatakan yang melihat Tuhan di dalam esensinya. Tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan akan Allah itu. Saudara, ketika kita boleh mendekat kepadanya, itu adalah panggilan yang khusus bagi kita. Sehingga kita boleh mengalami Dia, mengalami anugerahnya, mengalami kasih-Nya. Saudara, ketika kita datang kepada Dia, lalu kita mengingat akan panggilan Dia, panggilan anugerah yang khusus bagi kita, seharusnya lah kita dengan antusias, dengan sukacita, menghampiri Dia, dengan seluruh kerinduan mau berdekat kepadanya. Karena tanpa undangan Tuhan, tidak seorang manusia layak dan boleh menghadap Dia. Namun kita bersyukur, di dalam Yesus Kristus, melalui darah Yesus Kristus, kita disucikan dan kita diundang menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan menjumpai umat-Nya untuk menyampaikan firman-Nya. Itu terdapat di ayat 3 dan 4. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Saudara, Tuhan mengundang Musa untuk berjumpa dengan dia. Perjumpaan Tuhan dengan Musa ada satu tujuan Tuhan, yaitu Tuhan ingin menyampaikan firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk berdekat kepadanya, untuk berjumpa dengan dia, maka saudara-saudara, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, yaitu Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada yang mendekat kepadanya, marilah kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya, yang membuka hati kita, membuka telinga kita kepada firman Tuhan. Sehingga kita datang kepada dia, kita menjadi orang yang siap. Siap untuk mentaati firman Tuhan. Siap untuk melakukan kehendak dia. Karena orang-orang yang dekat kepada dia adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, apakah saudara ketika datang kepada Tuhan menjadi seorang percaya yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dan siap untuk hidup di dalamnya? Itulah yang Tuhan inginkan ketika Tuhan memanggil kita berdekat kepada dia. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengajar hari ini, sebagai umat Tuhan, kita memiliki perjanjian dengan Tuhan, yang kenyataannya adalah kita dengan tetap setia melakukan firman Tuhan. Ayat 7 dan 8 dikatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan, dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan akan perjanjiannya dengan umat Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan perjanjian dengan umat Tuhan, maka Tuhan ingin mengingatkan bahwa umat Tuhan adalah umat yang memiliki kerelaan untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah ekspresi dari sikap yang telah menerima perjanjian dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, perkataan Tuhan Yesus bukanlah dimaksudkan untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus, syaratnya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Namun maksud Tuhan Yesus adalah, ketika kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang yang didorong dan terdorong untuk melakukan perintah-perintahnya. Karena kita adalah sahabatnya. Seorang sahabat itu menaruh kasih kepada sahabatnya tentu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita ingat bahwa perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita merupakan perjanjian yang kudus, yang berharga, dan merupakan anugerah Tuhan semata-mata, maka ekspresi dari kita menghargai perjanjian itu, ekspresi dari kita merespons akan perjanjian anugerah ini, yaitu kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kehidupan kita. Kita adalah sahabatnya. Dan nyata,
ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Saudara, apakah tanda-tanda itu sudah ada di dalam kehidupan saudara? Saudara adalah sahabat Yesus Kristus. Nyata ketika saudara mentaati perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami kembali akan anugerah Tuhan. Di dalam perjanjian yang kudus, di dalam perjanjian yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan. Kalau kami diundang untuk menghadap hadirat Tuhan, mendekat kepada Engkau. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan ketika Tuhan mengundang kami mendekat kepadamu, terima kasih. Tuhan mau berbicara kepada kami. Dan Tuhan ingatkan kami. Kami adalah sahabat-Mu. Dan ekspresinya adalah kami mau melakukan perintah Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Tuhan bantu kami. Sehingga kami mengingat anugerah Tuhan. Dan kami hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.